Penjelasan dan lokasi biogas limbah sayur. Sampah sayuran merupakan limbah yang dihasilkan setiap hari dalam jumlah besar. Limbah sayuran yang sebagian besar berasal dari pasar tradisional. Seringkali terbuang begitu saja ataupun sebatas dijadikan pakaian ternak. Sampah sayuran sesungguhnya merupakan limbah organik yang berpotensi untuk diolah menjadi biogas. Reaksi yang terjadi dalam pembentukan biogas meliputi 3 tahap, yaitu tahap hidrolisis, tahap pengemasan, dan tahap metagenik. Pada penelitian ini digunakan kotoran sapi sebagai campuran sekaligus starter dari bakteri metagen. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota setempat sejak setahun terakhir mulai melakukan pengolahan sampah organik seperti sampah sayuran dan buahan dari pasar pagi di Jalan Daerah Wihidin menjadi kampus dan biogas di tempat pengolahan sampah terpadu TPSST Edelweiss Jalan Purnama sebelah Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Reisha Fala. Saya dari kelas 11B. Saya kali ini akan memaparkan sebuah materi dari pelajaran PKWU yang dibimbing langsung oleh Pak Roni. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang jenis biogas limbah sayur. Sampah sayur di pasar-pasar tradisional sangat berlimpah jumlahnya. Terdiri dari beberapa bahan buangan sisa proses penyortiran untuk dijual seperti sayur kangkung, kubis, bayam, sawi, daun ubi jalar, daun ubi kayu, kacang panjang, dan brokoli. Sesungguhnya semua sisa sayur yang akhirnya menjadi sampah ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan bahan guna, diproses agar menghasilkan gas bio yang merupakan energi panas alternatif dengan bahan baku dapat diperbarui. Melalui alat digester biogas yang disiapkan pada ukuran kecil untuk skala rumah tangga, kebutuhan energi panas untuk keperluan memasak dapat dipenuhi dari proses ini. Penelitian ini merupakan percobaan pembuatan gas bio dengan bahan sampah sayur basah dari pasar tradisional berupa 3 variasi bahan, yaitu kangkung, bayam, serta kubis, yang dihaluskan terlebih dahulu dengan mesin perajang sampah. Untuk mempercepat proses mikroorganisme E4 yang banyak beredar di pasar-pasaran. Hasil percobaan menunjukkan bahwa ketiga bahan sayuran tersebut dapat dijadikan bahan pembuatan gas bio dengan tekanan produk maksimal yang tidak signifikan perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azhara. Saya akan membacakan karakteristik biogas limbah sayur. Sampah sayur yang diambil dari sumber terdiri dari daun bawang dan sawi. Kedua jenis sayur ini memiliki karakteristik yang berbeda. Sawi memiliki bentuk yang lebih lebar dibandingkan dengan daun bawang. Dan juga tekstur sawi lebih tipis dibandingkan dengan daun bawang. Berat masing-masing sampah yaitu 2 kg daun bawang dan 2 kg sawi. Hasil analisis kadar padatan total dan kadar VS dari sampah sayur yang telah dipotong kecil-kecil yaitu sebesar 39% dan 95,7%. Kadar volatile solid pada sampah sayur umumnya sekitar 97% dan kadar padatan total sampah sayuran umumnya berkisar 3-11%. Selain itu, umumnya sampah sayur juga memiliki kadar air sebesar 90%, pH 7 serta suhu 27 derajat Celcius. Karakteristik sampah akan mempengaruhi kinerja mikroba dalam mendegradasi bahan organik. Sebagai contoh, kadar air akan berpengaruh pada laju dekomposisi bahan organik dan juga parameter suhu. D. Fungsi biogas limbah sayur. Sampah sayur mengandung bahan-bahan organik sehingga termasuk biomasa yang dapat diubah menjadi biogas. Biogas sendiri dapat dijadikan sumber energi alternatif untuk
menggantikan sumber energi fosil yang jumlahnya semakin sedikit. Biogas dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Umumnya, biogas yang kompresi dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Penggunaan biogas merupakan teknologi hijau yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Teknologi biogas memungkinkan menggunakan yang efektif dari kotoran hewan dan limbah padat. Konversi sampah organik menjadi biogas juga mengurangi produksi gas rumah kaca metana karena pembakaran efisien menggantikan metana dengan karbon dioksida.